Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saada Daroini akan mempresentasikan hasil proposal PTK yang telah saya buat yang berjudul Peningkatan Prestasi Belajar pada Mapel Bahasa Arab dengan Media Permainan Bahasa pada Siswa MTS Fatah Hasyim Jombang. Yang pertama yaitu adalah latar belakang masalah. Untuk memahami makna prestasi belajar secara garis besar harus bertitik tolak kepada pengertian belajar. Nah, pengertian belajar adalah sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, prestasi belajar dapat diketahui setelah melakukan suatu evaluasi. Nah, pengertian prestasi belajar itu sendiri yaitu bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang. Nah, dengan demikian prestasi belajar itu merupakan hasil maksimum yang telah dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha belajar. Nah, dari hasil evaluasi tersebut dapat memperlihatkan tinggi rendahnya prestasi belajar siswa. Permainan bahasa merupakan media baru yang dapat dimanfaatkan dalam program pembelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan mata pelajaran pokok yang wajib dipelajari dan dikuasai oleh siswa pada jenjang dasar di madrasah sanawiyah. Nah, dengan demikian menguasai bahasa Arab itu diharapkan siswa dapat memahami dan menguasai kaidah-kaidah keislaman yang mayoritas berbahasa Arab. Nah, dengan demikian siswa harus dapat menguasai bahasa Arab. Nah, mengapa kok harus menggunakan permainan bahasa? Karena permainan bahasa itu sangat berdampak positif dalam penguasaan keterampilan bahasa, baik itu keterampilan maharoh, keterampilan membaca, terus istima, qiraah, kitabah, dan lain-lain. Karena pada dasarnya proses pembelajaran bahasa Arab itu diperlukan situasi yang menyenangkan. Nah, permasalahan yang ada di MTS Fatah Hasyim yaitu dalam membaca tulisan Arab beberapa siswa masih kurang lancar, sehingga penelitian ini lebih memfokuskan pada keterampilan membaca pada mata pelajaran bahasa Arab. Nah, di sini saya menggunakan penelitian tindakan kelas pada mata pelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media permainan bahasa. Selanjutnya yaitu ada identifikasi dan pembatasan masalah. Nah, identifikasi yang saya ambil di sini yang pertama yaitu dalam proses pembelajaran bahasa Arab selama ini dianggap lamban dan kurang berhasil. Yang kedua, siswa telah menghabiskan waktu yang cukup lama untuk menguasai standar kompetensi bahasa Arab. Untuk penguasaan satu keterampilan atau satu maharoh saja seperti membaca atau qiraah itu belum bisa dilaksanakan dengan baik, apalagi 4 maharoh yang meliputi istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Nah, maka dari itu guru itu harus mampu memberikan teknik ataupun strategi pembelajaran yang dapat memotivasi siswa agar siswa dapat memahami dan menguasai materi bahasa Arab dari hal yang paling dasar, sehingga jadi untuk jenjang selanjutnya itu siswa dapat menyukai mata pelajaran bahasa Arab. Batasan masalah yang saya buat yaitu masalah dibatasi pada peningkatan prestasi belajar pada mapel bahasa Arab dengan media permainan bahasa. Jadi di sini difokuskan pada peningkatan prestasi belajar dari siklus pertama dan siklus kedua dengan menggunakan media permainan bahasa. Yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Nah, setelah diketahui identifikasi masalah sebagai berikut, maka dapat dirumuskan menjadi apakah melalui media permainan bahasa dapat meningkatkan prestasi belajar siswa MTS Fatah Hasyim Jombang. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa kelas 8 melalui media permainan bahasa pada mata pelajaran bahasa Arab di MTS Fatah Hasyim Jombang. Selanjutnya yaitu ada kontribusi hasil penelitian. Nah, penggunaan media permainan bahasa ini bisa dikatakan efektif apabila indikator yang diharapkan itu
telah tercapai. Nah, adapun indikatornya itu saya rumuskan menjadi yang pertama, tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Jadi, seberapa paham siswa itu dalam menangkap materi yang telah diajarkan pada saat itu. Yang kedua, ada perubahan prestasi belajar secara berkelanjutan dari siklus pertama dan siklus kedua. Jadi, dilihat apakah ada perubahan pada siklus pertama dan siklus kedua, apakah terjadi peningkatan, seperti itu. Yang ketiga, siswa kelas 8 memenuhi kriteria ketuntasan minimal 60 dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, jadi pada dilakukannya UTS, UAS, nah itu apakah siswa itu memenuhi kriteria atau standar ketuntasan seperti KKM minimal 60 dalam pembelajaran bahasa Arab. Jika memang sudah memenuhi kriteria tersebut, maka penggunaan permainan bahasa ini sudah tercapai atau sudah bisa dilakukan pada siswa MTS Fatah Hashim. Yang selanjutnya yaitu ada telaah hasil penelitian terdahulu. Di sini saya menggunakan 2 telaah. Yang pertama dari penelitiannya Awalia, yang kedua penelitiannya Arifin Ahmad. Nah, untuk penelitiannya Awalia 2015 itu sama-sama menggunakan 2 siklus. Hasil tes pada siklus pertama dan siklus kedua itu selalu terjadi peningkatan. Nah, yang selanjutnya kesamaannya juga yaitu hasil yang dicapai pada siklus kedua merupakan bukti pada pembelajaran permainan bahasa dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua telaah dari Arifin Ahmad tahun 2017. Di situ sama-sama menggunakan metode permainan bahasa. Yang kedua, hasil tes pada siklus 1 dan siklus kedua mengalami peningkatan. Yang selanjutnya yaitu ada landasan teori. Di sini saya menggunakan 7 landasan teori. Yang pertama, ada pengertian belajar. Secara umum, belajar itu merupakan suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, terus pemahaman, daya pikir, keterampilan, dan lain-lain. Nah, suatu pertanda bahwa siswa itu belajar yaitu adanya perubahan tingkah laku, baik itu tingkah laku dalam sisi pengetahuan ataupun tingkah laku dalam sisi sifat dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada prinsip-prinsip belajar. Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip dalam belajar. Yang pertama, belajar harus berorientasi pada tujuan yang jelas. Maksudnya di sini gimana? Jadi dengan menetapkan suatu tujuan yang jelas, nah setiap orang itu akan mendapatkan arah, akan dapat menentukan arah dan juga tahap-tahap belajar yang harus dilalui dan mencapai tujuan belajar tersebut. Yang kedua yaitu ada proses belajar akan terjadi jika seseorang dihadapkan pada situasi problematis. Nah, maksudnya problematis di sini gimana? Yaitu mengandung masalah dengan tingkat kesulitan tertentu. Jadi dengan sifat problematis itu akan merangsang seseorang untuk berpikir dalam memecahkannya. Jadi semakin sulit problem atau masalah yang dihadapi seseorang, maka akan semakin keras orang itu berpikir, seperti itu. Kemudian ada belajar dengan pengertian akan lebih bermakna dibanding belajar dengan hafalan. Nah, maksudnya ini gimana? Nah, belajar dengan pengertian itu lebih memungkinkan seseorang untuk lebih berhasil dalam menerapkan dan mengembangkan sesuatu. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika belajar dengan hafalan, mungkin hasilnya hanya tampak pada bentuk mengingat pelajaran tersebut. Kemudian ada belajar memerlukan kemauan yang kuat. Nah, hal ini nih sering menjadi masalah. Jadi bagaimana sih membuat kemauan belajar itu kuat dan stabil? Nah, maka dari itu ingatlah pada prinsip yang pertama, yaitu belajar harus memiliki tujuan yang jelas. Nah, untuk memiliki kemauan yang kuat, yang terutama harus kita lakukan adalah menentukan tujuan.
Jadi kita harus mempunyai tujuan yang jelas, tujuan kita belajar itu apa sih, seperti itu. Teori yang ketiga atau landasan teori yang ketiga yaitu pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan gabungan dari dua kata, prestasi dan belajar, dan pada setiap kata itu mempunyai makna tersendiri. Istilah umum atau pengertian umum dari prestasi yaitu hasil sesuatu yang telah dicapai. Sedangkan belajar yang sudah saya ungkapkan pertama tadi, bahwasanya prestasi belajar yaitu hasil dari suatu kegiatan pembelajaran yang disertai perubahan yang dicapai siswa yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat sebagai ukuran tingkat keberhasilan siswa dengan standarisasi yang telah ditetapkan dan menjadi kesempurnaan bagi siswa baik dalam berpikir maupun berbuat. Teori yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Jadi proses belajar ini melibatkan beberapa faktor. Oleh sebab itu, masing-masing faktor itu perlu diperhatikan agar proses belajar dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, apa saja sih faktor-faktornya itu? Yang pertama ada faktor internal. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang terdapat di luar diri individu. Jadi dalam proses belajar di sekolah, faktor eksternalnya berarti faktor yang berada di luar diri siswa. Nah, apa saja sih yang termasuk dari faktor-faktor eksternal ini? Yaitu ada faktor non-sosial dan faktor sosial. Nah, faktor non-sosial itu faktor yang di luar individu yang berupa kondisi fisik yang ada di lingkungan belajar, baik berupa cuaca, alat, gedung, dan sejenisnya. Yang kedua ada faktor sosial. Nah, faktor sosial ini faktor yang di luar individu yang berupa manusia. Apa saja sih yang termasuk dari faktor sosial? Yaitu ada keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Yang kedua ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Nah, faktor internal ini terdiri dari faktor fisiologis dan psikologis. Yang dimaksud dengan faktor fisiologis yaitu kondisi fisik yang terdapat dalam diri individu, yang terdiri dari keadaan atau jasmani pada umumnya dan keadaan fungsi-fungsi jasmani tertentu. Kemudian teori yang kelima ada hakikat media permainan bahasa. Jadi pada hakikatnya permainan itu merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh suatu keterampilan tertentu dengan cara yang menggembirakan. Nah, untuk pengertian yang lain yaitu permainan untuk memperoleh kesenangan dan untuk melatih keterampilan berbahasa, baik itu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi permainan bahasa itu memiliki unsur kesenangan dan melatih keterampilan bahasa. Nah, selain itu juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan. Kemudian teori yang keenam, ada macam-macam permainan bahasa. Nah, permainan bahasa itu memiliki berbagai macam dan model. Macam dan model permainan bahasa memiliki cara yang berbeda dalam pelaksanaannya. Nah, berdasarkan hal tersebut, macam-macam permainan bahasa yang berkaitan dengan keterampilan membaca antara lain baca dan perbuat, tali kata, kata dari wacana, baca koran, terus membaca tanpa melihat, stabilo kalimat, dan lain-lain. Nah, dari macam-macam permainan yang berkaitan dengan keterampilan membaca, maka jadi di sini akan dilaksanakan dalam penelitian ini dimulai dari siklus pertama dan siklus kedua, yaitu dengan melengkapi kalimat, terus kata dari wacana, stabilo kalimat, dan lain-lain. Teori yang ketujuh yaitu ada manfaat dan tujuan permainan bahasa. Nah, permainan bahasa di sini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan
dan aktif sehingga pembelajaran itu tidak bosan dan lebih mudah untuk dipahami siswa. Sehingga perlu dipahami bahwa permainan bahasa tidak menjadi tolak ukur hasil belajar siswa, melainkan permainan bahasa hanyalah sebagai media atau langkah pendekatan dalam pembelajaran. Nah, adapun manfaatnya dari media permainan bahasa yang dikemukakan oleh Nasif Mustafa yaitu yang pertama meningkatkan jiwa persaingan yang sehat. Yang kedua, mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar dalam berbagai model permainan. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk memberikan yang terbaik. Kemudian melatih kerjasama untuk mencapai kemenangan. Yang selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Nah, berdasarkan analisis dan pembahasan penelitian tindakan kelas ini, maka dapat disimpulkan bahwa setelah diadakan penelitian dengan menggunakan media permainan bahasa dapat diketahui dari hasil tes siklus pertama dan siklus kedua. Yang sebelumnya nilai rata-rata pas ulangan harian itu masih di bawah KKM. Di sini saya menggunakan 2 siklus, menggunakan permainan bahasa. Nah, kedua siklusnya itu berjalan dengan baik. Ada peningkatan dari 2 siklus tersebut. Yang awalnya masih di bawah KKM, setelah dilakukan penelitian tindakan kelas pada siklus pertama, nilai rata-rata tes evaluasinya itu lebih meningkat, walaupun sebelumnya itu masih rendah. Jadi pada siklus pertama itu masih diketahui nilainya itu di bawah KKM, tetapi udah mengalami peningkatan daripada yang sebelumnya. Lah terus kemudian kita langsung menggunakan siklus kedua, dan alhamdulillah di siklus kedua ini siswa sudah mengalami peningkatan yang secara drastis dengan secara drastis dengan angka di atas KKM atau di atas 60. Jadi hasil yang dicapai pada siklus kedua itu merupakan bukti bahwa pembelajaran permainan bahasa itu dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab. Yang kemudian ada pengajuan hipotesis tindakan. Jadi hipotesis ini dimaknai sebagai dugaan sementara yang mungkin benar atau mungkin salah. Nah, dengan demikian hipotesis itu dimaknai sebagai jawaban yang bersifat sementara, akan menjadi jawaban pasti berdasar data hasil penelitian. Nah, jadi menurut peneliti ini atau menurut saya, hipotesis yang dapat dikemukakan bahwa dengan menggunakan permainan bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab di MTS Fatah Hashim itu dapat meningkatkan prestasi belajar pada siswa MTS Fatah Hashim Jombang. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama ada objek tindakan kelas. Di sini objek penelitiannya pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab pada semester ganjil, pada siklus 1, siklus pertama, dan siklus kedua melalui media permainan bahasa untuk mengoptimalkan serta meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab. Kemudian ada setting subjek yang terdiri dari siswa kelas 8 MTS Fatah Hashim berjumlah 10 siswa. Penelitian dilakukan pada semester ganjil pada tahun ajaran 2020-2021 selama 2 minggu dalam 2 siklus, dan lokasinya di MTS Fatah Hashim Tambak Beras Jombang. Nah, penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 8 yang terdiri dari 10 siswa
dengan rincian laki-laki berjumlah 5, perempuan berjumlah 5. Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil selama 2 minggu dalam 2 siklus. Dan masing-masing siklus itu masing-masingnya 2 jam pelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada variabel yang diamati. Variabel yang diteliti pada judul peningkatan prestasi belajar pada mapel bahasa Arab dengan media permainan bahasa pada siswa MTS Fatah Hashim Jombang yaitu metode belajar dan prestasi belajar siswa. Jadi variabel yang diamati di sini adalah metode belajar dan prestasi belajar siswa. Kemudian prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas per siklus. Jadi siklus pertama ada tahap perencanaan yang berupa pembuatan RPP. Jadi di dalam RPP ini memuat seluruh konsep pembelajaran, sumber media pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Kemudian menyiapkan lembar tugas sebagai perekam jalannya pembelajaran. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan ini targetnya di sini adalah siswa. Siswa memperhatikan ketika proses pembelajaran dan prestasi siswa mengalami peningkatan. Nah, adapun kegiatan dalam siklus pertama ini yaitu guru mengawali pembukaan, ada tahap awal dengan mengawali pembukaan, kemudian tahap inti dengan dilakukannya proses pembelajaran dengan pertama guru memotivasi siswa dengan bernyanyi, kemudian guru meminta siswa membuka buku paket bahasa Arab, kemudian guru membacakan teks bacaan siswa dan siswa mengikuti. Nah, selanjutnya secara bersamaan guru dan siswa menerjemahkan teks bacaan dengan menunjukkan benda yang konkret. Kemudian guru menjelaskan penggunaan kata tunjuk untuk laki-laki dan perempuan beserta memberi contoh. Selanjutnya guru melakukan tanya jawab untuk membuat soal kalimat bahasa Arab dengan benar. Yang selanjutnya guru membentuk formasi kelompok, satu kelas menjadi 4 kelompok. Lalu guru memberikan pada tiap siswa kertas kalimat untuk dibaca siswa dan diberikan nilai. Nah, sebelum siswa membaca kertas kalimat, siswa diminta menyebutkan namanya terlebih dahulu, kemudian membaca teks kalimat. Setelah semua siswa membaca kertas kalimat, guru beserta siswa mempersiapkan permainan bahasa, menyiapkan 2 kursi pada setiap kelompok, yaitu kursi benar dan kursi salah. Nah, sebelum permainan itu dimulai, guru menjelaskan cara dan peraturan permainan tersebut. Permainannya itu dimulai dengan guru menunjuk benda konkret, menunjuk pena, dan melafalkan qalamun. Jika dalam bahasa Arab itu benar, maka siswa duduk di kursi benar. Jika salah, maka siswa menduduki kursi yang salah. Nah, kelompok yang mendapatkan banyak mendapatkan bintang. Langkah pertama, guru menunjuk benda konkret pena dan mengucapkan kalimat. Benda yang ditunjuk oleh guru dan kalimat yang diucapkan adalah benar atau sahih. Nah, dari 4 kelompok, ada 2 kelompok yang menduduki kursi sahih, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2, namun yang duduk tercepat ada di kelompok 2. Kemudian guru memberikan poin pada kelompok 2. Nah, kemudian guru menjelaskan makna dari kalimat yang diucapkan tadi. Selanjutnya guru menunjuk papan tulis dan mengucapkan kalimat. Setelah itu lanjut ke tahap penutup, yaitu guru memberikan tugas untuk dikerjakan individu atau dikasih PR. Selesai mengerjakan, guru menutup pembelajaran. Tahap selanjutnya yaitu ada pengamatan. Nah, pengamatan di sini terdiri dari 3 aspek, yaitu motivasi, keaktifan, dan perhatian. Motivasi, aspek ini dapat terlihat dari semangat siswa ketika membaca teks bacaan dengan suara lantang atau tidak. Yang kedua ada keaktifan. Nah, aspek ini dapat diamati dengan mengamati keaktifan siswa dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru. Yang ketiga yaitu perhatian dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, aspek ini dapat diamati dengan melihat sikap siswa dalam
mengikuti proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada refleksi. Nah, di refleksi ini juga melakukan 3 aspek perilaku siswa, yaitu pertama motivasi, keaktifan, dan perhatian. Untuk siklus kedua itu sama, diawali dari perencanaan dengan membuat RPP, menyiapkan lembar tugas, kemudian pelaksanaan tindakan tahap awal, guru membuka pembelajaran dengan salam, terus membacakan absen dan lain sebagainya. Kemudian pada tahap inti guru menyampaikan materi. Nah, pada siklus kedua ini berbeda dengan siklus pertama, permainan bahasanya dengan menggunakan kertas karton. Jadi yang pertama, guru menghubungkan materi tentang pekerjaan dengan menanyai pekerjaan orang tua siswa. Kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari itu. Kemudian guru meminta siswa membuka buku paket dan membaca teks qiraah. Selanjutnya, guru memasang karton teks bergambar di papan tulis. Kemudian guru membacakan teks bergambar dan siswa ikut membaca kemudian menerjemahkan teks. Selanjutnya, guru menjelaskan penggunaan kata tunjuk ini, itu, dan kata ganti dia. Setelah itu, guru melakukan tanya jawab dengan membuat contoh kalimat bahasa Arab dengan benar. Selanjutnya, guru membentuk formasi kelompok, satu kelas menjadi 4 kelompok. Kemudian tiap kelompok maju ke depan secara individu membaca teks bergambar di papan tulis. Nah, sebelum membaca, siswa diminta menyebutkan namanya terlebih dahulu. Nah, setelah semua siswa membaca, guru beserta siswa mempersiapkan permainan bahasa, menyiapkan 2 kursi pada setiap kelompok, yaitu kursi benar dan kursi salah. Sama seperti yang awal, tetapi yang kedua ini menggunakan media karton, tetapi permainan bahasanya tetap sama, kursi benar dan kursi salah. Nah, di siklus kedua ini terjadi peningkatan yang secara drastis dari yang siklus pertama masih di bawah KKM, tetapi pada siklus kedua ini sudah mengalami peningkatan dengan nilai di atas KKM. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.